Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam bela negara. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, bertemu kembali dengan saya Duma Lumban Tobing pada pertemuan kelima mata kuliah keperawatan psikiatri. Pada pertemuan kali ini, saya akan memberikan gambaran secara umum mengenai asuhan keperawatan jiwa pada klien dengan HIV/AIDS. Diharapkan setelah mengikuti pembelajaran pertemuan ini, rekan-rekan mahasiswa mampu menganalisis dan menyusun asuhan keperawatan jiwa pada klien dengan HIV/AIDS. Nah, apa itu HIV/AIDS? Human Immunodeficiency Virus atau HIV adalah penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh, khususnya sel darah putih yang disebut sel CD4. Virus ini dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh dalam jangka waktu panjang, dan tanpa pengobatan yang tepat, HIV bisa berkembang menjadi Acute Immune Deficiency Syndrome atau yang kita kenal dengan AIDS. Seseorang yang terinfeksi HIV sangat mudah terkena berbagai penyakit infeksi atau yang dikenal dengan infeksi oportunistik yang sering berakibat fatal. Selanjutnya, mari kita lihat prevalensi penderita HIV/AIDS. Kemenkes menyampaikan bahwa proyeksi jumlah kasus HIV di Indonesia pada periode Januari sampai September 2023 mencapai 515.455 kasus. Dan dari angka tersebut, sebanyak 454.723 kasus atau sekitar 88% telah dikonfirmasi oleh penderitanya atau orang dengan HIV. Mayoritas penderita HIV di Indonesia berasal dari kelompok usia 25 sampai 49 tahun. Kira-kira mencapai 69,9% dari keseluruhan kasus. Kelompok usia 20 sampai 24 tahun menjadi yang kedua terbanyak dengan persentase sekitar 16,1%. Kelompok usia di atas 50 tahun menyumbang sekitar 7,7% dan kelompok usia berkisar 15 sampai 19 tahun berkontribusi sekitar 3,4%. Dari data tersebut terlihat mayoritas penderita berada pada usia produktif. Nah, adik-adik mahasiswa, ya, bagaimana penularan HIV? HIV ditularkan melalui yang pertama, hubungan seksual dengan seseorang yang terinfeksi HIV. Berbagi jarum suntik dengan seseorang yang terinfeksi HIV dan sering sekali ditemukan terutama terjadi pada pengguna narkoba. Kemudian, penularan juga dapat terjadi melalui transfusi darah atau menggunakan produk darah yang sudah terkontaminasi virus HIV. Pada wanita hamil dengan HIV dapat mentransmisi virus kepada bayi selama proses kehamilan, persalinan, bahkan menyusui melalui ASI. Penggunaan peralatan medis yang tidak steril atau tidak bersih seperti jarum dan alat bedah dapat menyebabkan penularan HIV, termasuk kontak langsung darah yang terinfeksi HIV dengan luka terbuka pada kulit dapat menjadi sumber penularan. HIV tidak ditularkan melalui sentuhan, berjabat tangan, melalui bersin atau batuk, menggunakan toilet yang sama, atau menggunakan alat makan yang sama. HIV/AIDS menimbulkan beban psikologis yang signifikan. Orang dengan HIV/AIDS sering sekali menderita stres, depresi, dan kecemasan. Hidup dengan HIV merupakan suatu tantangan karena dikaitkan dengan sejumlah pemicu stres yang signifikan dan berulang, termasuk rasa sakit fisik, efek samping dari pengobatan, stigma sosial, dan diskriminasi. Mari kita bahas dampak psikososial yang dialami oleh pasien-pasien dengan HIV/AIDS. Yang pertama adalah depresi. Depresi adalah gangguan kejiwaan yang paling umum diketahui dan dilaporkan. Meskipun prevalensinya tinggi, depresi umumnya kurang terdiagnosis. Mengapa? Karena penderita sering sekali tidak mengenal tanda-tanda depresi yang dialaminya, atau tanda-tanda depresi tersebut kadang tersamarkan dengan gangguan fisik yang muncul. Prevalensi depresi meningkat seiring dengan tingkat keparahan penyakit. Depresi juga merupakan faktor yang sangat penting dalam kepatuhan terhadap pengobatan.
Klien yang mengalami depresi cenderung kurang patuh terhadap pengobatan dan kadang-kadang mengabaikan pengobatan tersebut. Tentunya, kalau sudah itu terjadi, depresi akan mempengaruhi kualitas hidup pasien, menurunkan harapan hidup, dan beresiko meningkatkan keinginan untuk mengakhiri hidup atau bunuh diri. Oleh karena itu, deteksi dini dan pengobatan depresi yang efektif akan sangat membantu dalam meningkatkan kepatuhan terhadap pengobatan dan meningkatkan kualitas hidup pasien dengan HIV. Masalah psikologis yang kedua adalah ketakutan dan isolasi. Dampak psikososial lain dari HIV adalah rasa takut. Setelah seseorang didiagnosis mengidap HIV, klien merasa takut akan stigma, takut untuk mengungkapkan kondisinya kepada orang lain, bahkan takut akan kematian. Hal ini dapat menimbulkan efek traumatis bagi pasien. Hal yang ketiga adalah stigma dan diskriminasi. Stigmatisasi dan diskriminasi yang melekat pada pasien dengan HIV sering sekali menjadi penyebab utama pasien mengalami ketakutan yang sangat besar untuk mengungkapkan kondisinya kepada orang lain. Stigma tadi dan diskriminasi ini sering menyebabkan terbatasnya berbagai pilihan untuk menikah, bekerja, bahkan berujung pada perceraian dan kehilangan pekerjaan. Pasien HIV/AIDS lebih memilih untuk menyendiri atau mengisolasi untuk menghindari stigma atau diskriminasi dari lingkungan sekitarnya. Baik adik-adik mahasiswa, setelah kita melihat berbagai dampak psikososial yang dialami oleh klien dengan HIV/AIDS, maka diperlukan dukungan sosial. Adapun bentuk-bentuk dari dukungan sosial itu adalah yang pertama, dukungan keluarga dan teman sebaya. Bentuk dukungan yang dapat diberikan seperti pendampingan ke klinik, membantu kebutuhan sehari-hari, dan memberikan perhatian dan kasih sayang. Yang kedua adalah dukungan kelompok. Bergabung dengan kelompok pendukung di mana anggota kelompok tersebut adalah orang dengan HIV/AIDS atau anggota keluarga yang memiliki anggota keluarga dengan HIV/AIDS dapat memberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman dan informasi. Hal ini dapat membantu untuk mengurangi rasa isolasi yang mungkin dirasakan oleh pasien. Nah, kemudian yang ketiga, dukungan itu bisa berupa konseling dan terapi. Konseling dan terapi psikologis dapat membantu untuk mengelola stres, depresi, atau kecemasan yang mungkin timbul seiring dengan munculnya diagnosis HIV/AIDS. Konselor atau terapi dapat membantu pasien mengatasi stigma dan membangun strategi coping yang lebih adaptif untuk mengatasi stres. Bentuk dukungan selanjutnya adalah pelayanan kesehatan mental dan psikiatri. Dukungan psikologis dari profesional kesehatan mental seperti psikiater, psikolog, ataupun perawat kesehatan jiwa dapat membantu pasien untuk mengelola stres, depresi, atau masalah mental lain yang mungkin timbul sepanjang perjalanan penyakitnya. Dukungan yang selanjutnya adalah pendidikan dan kesadaran masyarakat. Dukungan sosial ini melibatkan bagaimana upaya kita untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang HIV/AIDS. Edukasi dapat membantu mengurangi stigma dan meningkatkan dukungan masyarakat terhadap individu yang hidup dengan HIV/AIDS. Kita masuk ke slide berikutnya terkait dengan pendekatan asuhan keperawatan. Mari kita tinjau bagaimana pendekatan asuhan keperawatan jiwa pada pasien dengan HIV/AIDS. Pendekatan asuhan keperawatan dimulai dari tahap pengkajian, analisis data, perencanaan asuhan keperawatan, implementasi, dan evaluasi. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah pengkajian. Pengkajian dilakukan dengan menggunakan model Stewart yang mencakup, yang pertama hal yang perlu dikaji adalah faktor predisposisi atau faktor yang menyebabkan HIV/AIDS. Kemudian dilanjutkan dengan mengkaji faktor presipitasi atau faktor pencetus yang memunculkan gejala yang mendorong pasien untuk mencari pertolongan ke rumah sakit. Kemudian yang ketiga yang perlu dikaji adalah tanda dan gejala atau kita sering sebut dengan penilaian stresor.
Nah, tanda dan gejala ini termasuk tanda kognitif yang berkaitan dengan persepsi, kemudian tanda efektif, tentu yang berkaitan dengan respon emosi, kemudian tanda fisiologis, hal ini yang berkaitan dengan perubahan fungsi tubuh, kemudian tanda perilaku, dan tanda sosial. Setelah rekan-rekan mahasiswa mengkaji tanda dan gejala, kita lanjutkan dengan mengkaji sumber coping. Sumber coping yang dikaji meliputi sejauh mana kemampuan personal dari individu, dukungan sosial yang dimiliki, kemudian aset materi yang dimiliki, dan keyakinan positif untuk pulih. Setelah mengkaji sumber coping, kita lanjutkan untuk mengkaji mekanisme coping yang digunakan untuk mengatasi masalah. Nah, selanjutnya, setelah melakukan pengkajian, kita masuk ke dalam langkah selanjutnya, yaitu melakukan analisa data dan menegakkan diagnosis keperawatan. Diagnosis yang ditegakkan mengacu kepada Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia atau SDKI. Ibu rasa tidak ada yang asing ya, semua sudah paham berkaitan dengan SDKI. Setelah dilakukan diagnosis keperawatan, kemudian susunlah rencana asuhan keperawatan sesuai dengan Standar Luaran Keperawatan Indonesia atau SLKI dan Standar Intervensi Keperawatan Indonesia atau SIKI. Rencana asuhan keperawatan yang telah dibuat kemudian diimplementasikan, dan setelah diimplementasikan dilanjutkan dengan melakukan evaluasi untuk menilai keberhasilan dari implementasi tersebut. Rekan-rekan mahasiswa, demikianlah informasi umum terkait dengan materi asuhan keperawatan jiwa pada klien dengan HIV/AIDS. Saya berharap informasi ini bermanfaat dan dapat meningkatkan rasa ingin tahu untuk mendalami lebih jauh lagi mengenai kesehatan jiwa pada klien dengan HIV/AIDS. Kita akan lanjutkan kegiatan pembelajaran di Leeds pada course keperawatan jiwa, dan terdapat ada 2 tugas yang perlu rekan-rekan kerjakan, yaitu yang pertama untuk melakukan analisis terhadap jurnal yang telah disiapkan dan susunlah asuhan keperawatan mulai dari pengkajian hingga rencana asuhan keperawatan pada kasus yang telah disediakan. Tugas ini diharapkan dapat diselesaikan 2 hari setelah pembelajaran di pertemuan kelima. Selamat mengerjakan dan jangan lupa mematuhi batas pengumpulan tugas. Terima kasih atas kerjasama dan partisipasinya. Sampai jumpa pada aktivitas pembelajaran lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bela negara.